Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 20. Saya sudah menjalankan perintah yang Nona berikan, dan hasilnya besok akan ada di meja kerja Nyonya, kata Haris. Terima kasih Haris, kau memang asistenku yang gerak cepat, ucap Sinta sambil tersenyum. Itu sudah tugas saya Nona muda. Iya, kau benar. Oh ya, apa papaku sudah mengabari kapan dia pulang ke Indonesia? Mungkin lusa Tuan Besar sudah tiba di Indonesia, Nona. Saat ini Tuan Besar sedang merasa risau karena terus diganggu oleh peneror itu. Bahkan kita sudah memerintahkan pengawal untuk mencari siapa dalang dari konspirasi ini. Tapi tetap, mereka tidak bisa membongkarnya, Nona. Iya, aku juga heran. Bukankah yang menjadi pengawal papa itu orang-orang pilihan yang sudah diuji keahliannya? Sepertinya aku harus mencari bodyguard baru untuk menjaga papa dan membongkar rencana orang yang ingin menghabisi papaku, ucap Sinta serius. Haris, entah kenapa aku merasakan penasaran dengan kehidupan Ikram. Aku merasa dia punya potensi yang bisa kita manfaatkan. Lihatlah tampangnya seram itu. Sangat cocok jika dijadikan orang kepercayaan untuk keluargaku. Apa Anda menyukainya, Nona muda? Tanya Haris yang tersenyum. Apa maksudmu, Haris? Mana mungkin aku menyukai pria seperti dia? Wajahnya sangat sangar dan seram. Aku hanya penasaran saja dengannya, jawab Sinta yang salah tingkah. Baiklah Nona, aku akan mempercepat penyelidikannya, kata Haris sambil tersenyum. Hei, jangan tersenyum mengejekku Haris. Apa kau mau aku menurunkan jabatanmu? Kesal Sinta. Maaf Nona muda. Ayo kita keluar. Aku masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Dan mereka pun mulai keluar dari ruang rapat itu untuk menuju ruang kerja masing-masing. Sinta adalah anak satu-satunya dari keluarga Baskara. Dia terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya, yang mempunyai usaha di bidang pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan dalam pemerintahan dan juga perusahaan. Mereka lah yang menanganinya. Karena tidak mempunyai anak laki-laki di keluarganya, membuat pamannya yang bernama Cipto Kusumo merasa ingin memiliki harta dari papanya itu. Sinta sudah mengetahui jika pamannya ingin menusuk mereka dari belakang. Akan tetapi sang papa, Bagas Baskara, tidak mau mempercayai ucapan Sinta karena tidak ada bukti yang menunjukkan ke arah pamannya. Dan Sinta yang merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi papanya dan harta keluarganya, dia mulai bergerak cepat dengan cara mengirim mata-mata untuk mengintai pamannya. Tapi entah mengapa semua suruhan yang dia utus selalu tidak berpihak kepadanya. Dengan mengatakan, jika tidak ada yang mencurigakan dengan yang dilakukan pamannya tersebut. Tapi dia tetap tidak percaya, karena hatinya merasa tidak tenang. Apalagi setelah melihat beberapa kali papanya diteror oleh orang-orang jahat. Dia semakin curiga jika memang ada yang menusuk mereka dari belakang, dan dia akan berusaha untuk membongkar konspirasi itu. Setelah duduk di meja kebesarannya, Sinta kembali termenung dengan sejuta pemikirannya. Aku merasa jika Ikram bisa aku andalkan, kenapa aku bisa sangat yakin ya? Dia terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja sih. Bahkan dia menaiki motor yang butut. Apa mungkin sebenarnya dia hanya orang susah? Atau dia hanya menutupi identitasnya saja? Aku harus bisa mendekatinya. Setelah itu aku akan meminta bantuannya untuk membongkar semua kebusukan orang-orang yang telah meneror dan ingin membunuh papa. Dan setelah itu dia kembali menyelesaikan pekerjaannya yang sudah banyak tertumpuk di atas meja. Lain halnya di rumah mewah milik Indra. Saat ini Wulan sedang melakukan kemoterapi yang membuat badannya terasa sangat sakit. Rambut Wulan sedikit demi sedikit mulai rontok dan keadaannya semakin lemah. Sedangkan Indra, dia sedang pergi ke luar negeri untuk melakukan pekerjaannya selama 2 minggu. Wulan yang merasa sakit di tubuhnya itu pun mulai menjerit dan marah. Dokter, aku tidak sanggup lagi. Sampai kapan aku akan sakit begini terus? Bukankah semua pengobatan sudah aku lakukan semua? Tapi kenapa aku tidak bisa sembuh juga, Dok? Pekik Wulan yang frustrasi. Nyonya Wulan, Anda harus tenang dan sabar. Semua butuh proses agar bisa sembuh kembali.
Tapi ini sangat sakit, dok. Semua pengobatan yang aku lakukan terasa sangat sakit di tubuhku. Kemo dan cuci darah benar-benar menyiksaku, dok. Sama sakitnya seperti aku merasakan sakitku setiap saat. Aku lelah, dok. Keluh Wulan yang menangis. Nyonya, Anda harus tetap semangat. Jangan down. Jika Anda putus asa, ingatlah seseorang yang bisa membuat Anda semangat kembali. Anda harus sembuh untuk orang itu, Nyonya. Ucap dokter menyemangati. Apa aku pantas jika semangat hidup untuk anakku cinta? Bahkan aku tega meninggalkannya begitu saja. Aku ini ibu yang sangat jahat dan egois, dok. Jika begitu, tetaplah semangat sembuh, agar Nyonya bisa menemuinya dan juga meminta maaf padanya. Iya, benar dokter. Aku memang harus meminta maaf kepada anakku dan Mas Ikram. Aku sudah menyakiti hati mereka. Ayo dok, lakukan pengobatan itu lagi. Aku akan menahan rasa sakitnya. Baiklah Nyonya. Dan mereka pun mulai melakukan pengobatan itu sampai selesai. Saat ini Wulan merasa seperti tertahan di rumah mewah itu. Indra memang memperlakukannya seperti seorang ratu. Dia diberi semua barang mewah dan mahal, dan hidup dengan serba yang kecukupan. Saat berbanding terbalik dengan kehidupan yang diberikan Ikram dulu. Tetapi tetap saja, jiwa dan hatinya merasa tidak bahagia. Selain hidupnya seperti tahanan di rumah Indra yang tidak memperbolehkannya keluar rumah, ternyata Wulan juga merasa tersiksa batin karena sangat merindukan anaknya cinta, serta rasa bersalah karena telah menyakiti Ikram, pria yang sangat dia cintai. Apa ini karma untukku, Mas? Karena telah meninggalkan kalian dan lebih memilih pria kaya raya untuk mengobati penyakitku. Bahkan sudah 2 bulan aku melakukan perobatan, tetap saja aku tidak sembuh juga. Malah rasanya lebih menyakitkan lagi daripada dahulu saat bersamamu, Mas. Sekarang bukan tubuhku saja yang sakit karena penyakit terkutuk ini, tapi hati dan jiwaku juga merasakan sakit, Mas. Aku tertekan dan tersiksa. Hidup dengan pria yang tidak kita cintai terasa sangat menyiksa batin. Dia berbeda, Mas. Dia tidak sepertimu yang sabar dan lembut. Dia sangat kasar dan pemaksa. Aku benar-benar risih bila dia menyentuh tubuhku, Mas. Dan aku harus menerimanya sekarang karena ini pilihanku sendiri. Ucap Wulan dalam batin, sambil menangis menahan sakit di tubuhnya. Tidak terasa seminggu pun telah berlalu. Dan saat ini, Ikram sedang bersiap-siap memakai setelan jas yang baru kemarin dia beli. Cinta yang memperhatikan ayahnya sambil duduk di atas ranjang itu pun mulai tersenyum senang. Ayah keren, ucap Cinta tiba-tiba. Dan Ikram yang mendengar ucapan anaknya itu pun mulai berbalik menatap ke arah Cinta. Masa? Tampan gak? Tampan dong ya, tapi hitam. Wah, ternyata anak ayah udah besar ya. Udah bisa ngeledekin ayah nih, ucap Ikram mendatangi Cinta. Terdengar suara tawa anak 3 tahun itu dengan sangat nyaman. Karena saat ini Ikram sedang menggelitiki perut anaknya. Ampun ya ampun, geli. Ya sudah, tapi harus janji jangan sebut ayah hitam lagi. Baik ya, jawab Cinta tersenyum. Ayo, ayah antar ke tempat nenek. Doakan ayah ya, agar ayah bisa berhasil mendapatkan proyek itu. Iya ya. Setelah itu mereka pun mulai keluar dari rumah kontrakan itu, menuju ke rumah Ibu Aisyah. Sesampainya di rumah Ibu Aisyah, Ikram langsung menitipkan Cinta dan kembali pamit. Saat ini Ikram sudah berdiri di depan gedung perkantoran yang mewah dan tinggi. Sehabis menemui Tio di pos satpam, Ikram pun langsung masuk ke dalam gedung, menuju ke arah ruangan yang minggu lalu dia kunjungi. Sesampainya di dalam, dia pun langsung masuk dan duduk di bangku yang sudah tersedia. Dan Ikram mulai membuka handphonenya, karena deringan tanda ada pesan masuk. Saat sedang fokus dengan handphonenya, Ikram dikejutkan dengan suara orang yang memanggil namanya. Dan dia langsung menatap ke arah asal suara itu. Sudah sedari tadi tiba? Tanya Kenzo. Tidak, aku baru saja tiba, sama sepertimu. Wah, bagaimana? Apakah sudah siap dengan pengumuman siapa pemenang tender itu? Iya, aku siap-siap saja. Lagian belum tentu juga aku yang mendapatkannya. Aku tahu sendirilah,
jika perusahaanku itu masih baru, jadi belum bisa mendukung proyek besar itu. Jangan putus asa seperti itu, kawan. Karena kau juga memiliki peluang sama seperti kami semua. Terima kasih karena telah menyemangatiku. Tak lama kemudian pintu ruangan pun terbuka dan masuklah para pejabat dan petinggi perusahaan. Mereka pun langsung duduk dengan tertib karena kata-kata pembuka sudah diucapkan. Saat satu persatu para pejabat perusahaan menyampaikan penjelasannya tentang proyek tersebut, tidak sengaja Ikram yang melihat ke arah depan memergoki ke arah Sinta yang sedang menatap dirinya. Sinta menatap wajah Ikram dengan intens tanpa berkedip, membuat Ikram menjadi risih dengan tatapan itu. Dan Ikram pun kembali berpura-pura tidak tahu dan cuek. Entah apa yang sedang ada di pikiran Sinta saat ini, hanya dialah yang tahu. Setelah para pejabat selesai menyampaikan penjelasannya, sekarang giliran ibu direktur utama yang akan mengumumkan pemenang dari tender tersebut. Sinta yang masih belum fokus itu pun mulai disadarkan oleh asistennya Haris. Mari nona muda, waktunya Anda mengumumkan pemenang pemegang proyek apartemen tersebut. Ucap Haris membuyarkan tatapan Sinta. Dan Sinta pun terkejut dibuatnya. Baiklah, saya akan mengumumkan siapa yang akan memegang proyek pembangunan apartemen mewah di Jakarta Timur. Kami para pejabat dan seluruh jajaran yang ada di perusahaan mengucapkan ribuan terima kasih untuk para arsitek muda yang sudah mau ikut berkompetisi dengan sangat baik. Sebenarnya kalian semua memiliki karya dan potensi yang sangat bagus, tapi tetap kami akan memilih salah satu di antara 10 orang dari kalian. Dan untuk proyek ini bukan hanya hasil karyanya saja, tapi juga perusahaan kalian juga harus mampu untuk memfasilitasi proyek pembangunan ini. Baiklah, pemenang proyek dari tender ini adalah Tuan Kenzo dari perusahaan Megatika Arsitek. Kepada Tuan Kenzo, silakan maju ke depan untuk menandatangani dokumennya. Ucap Sinta. Selamat bro, kata Ikram. Terima kasih bro. Setelah itu dia pun mulai maju ke depan untuk menyampaikan visi dan misi, lalu menandatangani surat kontrak dokumen itu. 2 jam di ruang rapat akhirnya selesai juga. Setelah para pejabat dan jajaran yang pergi meninggalkan ruangan, mereka pun mulai berkumpul memberi selamat untuk Kenzo. Ikram merasa tidak kecewa sedikit pun, karena dia tahu jika memang kemampuannya belum sampai di sana. Dia akan menjadikan ini sebagai salah satu pengalaman yang sangat berharga, dan juga dia akan mencoba untuk mencari proyek-proyek kecil terlebih dahulu. Setelah puas bercengkrama dengan mereka semua, Ikram pun memilih keluar dari ruangan. Saat tiba di luar ruangan, Ikram dikejutkan oleh seorang lelaki yang dia tahu adalah asisten ibu direktur utama. Tuan Ikram, ibu direktur utama kami ingin menemui Anda di ruangannya, kata Haris. Kenapa? Apa masih ada yang harus saya selesaikan? Ini bukan menyangkut proyek apartemen, tapi ada hal lain yang akan dia tawarkan pada Anda. Baiklah, di mana ruangannya? Mari ikuti saya, Tuan. Dan Ikram pun langsung mengikuti langkah kaki asisten tersebut. Mereka berjalan menaiki lift menuju lantai 30. Sesampainya di luar lift, asisten itu langsung membuka pintu ruangan direktur utama dan mempersilahkan Ikram untuk masuk. Silakan masuk Tuan, nona muda sudah menunggu kedatangan Anda. Baik, terima kasih. Sesampainya di dalam, Ikram melihat jika wanita itu sedang termenung menatap ke arah luar jendela besarnya. Dia sedang menikmati indahnya kota Jakarta dari atas gedung tempatnya berdiri. Permisi Bu Direktur, apa Anda memanggil saya? Tanya Ikram yang membuyarkan lamunan Sinta. Dia pun langsung menghadap ke arah Ikram yang berdiri. Hei, kamu sudah datang? Maaf karena aku tidak mendengar suara orang masuk. Ayo silakan duduk, ajak Sinta ramah. Tanpa menjawab ajakan Sinta, Ikram pun langsung duduk di bangku yang berhadapan dengan meja kerja Sinta. Maaf, karena kami tidak memilihmu untuk memenangkan proyek itu. Bukan karena kamu tidak bagus, tapi karena ada banyak pertimbangan yang memang harus difikirkan kembali. Tidak masalah, saya bisa menerimanya Bu Direktur. Tapi, perusahaan kami akan tetap memberi kamu kesempatan Ikram. Kami tidak mungkin membiarkan arsitek muda berbakat sepertimu pergi begitu saja. Kami akan menawarkanmu proyek yang lumayan menguntungkan. Anggap saja ini awal mula untuk kamu mengembangkan bakatmu itu. Apa kamu bersedia? Iya, saya bersedia Bu Direktur. Kalau boleh saya tahu, proyek apakah yang akan saya kerjakan? Ikram bertanya dengan semangat. Proyek pembangunan perumahan 100 kapal. Apa kau sanggup Ikram? Baiklah, saya akan menerimanya Bu Direktur. Jawab Ikram yakin. Bagus, jika begitu kamu bisa menandatangani surat kerja sama kita. Dan setelah itu kamu langsung bisa melihat lokasinya dan mendesain gambar rumahnya. Kami mempercayakan semuanya padamu Ikram. Kami hanya bertugas memantau saja, memberi dana
dan memasarkannya. Jika proyekmu ini berhasil dan laku keras, aku janji akan memberimu proyek yang lebih besar lagi. Pembuatan rumah elit. Bagaimana? Tanya Sinta dengan senyum. Baiklah, saya akan menerima tawaran ibu dengan senang hati. Oke, mari kita mulai tanda tangan surat kontraknya. Setelah membaca dengan teliti isi surat kontrak kerjasama itu, dan tidak ada tanda-tanda yang merugikan Ikram, dia pun langsung menandatangani surat kerjasamanya. Dan terakhir mereka mulai saling berjabat tangan. Kami tunggu hasil desainmu, Ikram. Baik, saya akan berusaha keras semaksimal mungkin. Ucap Ikram tersenyum manis yang membuat Sinta berdebar. Bersamung